Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview sebuah jurnal mengenai perancangan data warehouse pada rumah sakit yang terdapat studi kasus di BRUT di RSU Kota Banjar. Untuk saya sendiri, Aditya Desta Saputra, dan teman saya, Muhammad Sangaji. ya. Oke, akan kita mulai. Yang pertama, sebagai pendahuluan, data warehouse adalah sekumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan keputusan manajemen di dalam perusahaan. Kemampuan data warehouse dalam menampung data dalam jumlah besar dan menampilkan data secara multidimensi sehingga dapat mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan menjadikan data warehouse tersebut dapat digunakan di beberapa organisasi, perusahaan maupun beberapa instansi pemerintah. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar telah menggunakan teknologi informasi dalam membantu kegiatan operasionalnya. Seiring dengan perkembangannya, semakin banyak dan kompleks pula data pasien yang dimiliki, khususnya data pasien rawat inap dan rawat jalan. Data tersebut perlu diolah dan dilaporkan kepada pihak eksekutif untuk mengetahui perkembangan rumah sakit pada periode waktu tertentu. Sementara itu, untuk membuat laporan tersebut, dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengumpulkan informasi dan mengolah data yang tersimpan dalam database operasional. Oleh karena itu, perlu adanya tools atau aplikasi pengolahan data yang dapat menunjang proses analisis terhadap data pasien tersebut. Berikut adalah bahan dan metodenya. Data warehouse adalah suatu kumpulan data yang bersifat subject-oriented, integrated, time-variant, dan non-volatile. Dalam mendukung proses pengambilan keputusan, terdapat 4 karakteristik data warehouse. Yang pertama, subject-oriented atau berorientasi subjek. Yang kedua, integrated atau terintegrasi. Yang ketiga, non-volatile. Lalu yang keempat, time variant atau rentang waktu. Lalu ada OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP adalah sebuah perangkat yang menggambarkan teknologi menggunakan visualisasi multidimensi sejumlah data untuk tujuan mempercepat analisis. Dalam data OLAP, informasi digambarkan secara konseptual seperti kubus, yang terdiri atas kategori deskriptif dan nilai kuantitatif. Lalu ada arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse adalah desain dan blok bangunan dari gudang data modern. Berikut adalah penggambaran dari arsitektur data warehouse dengan staging area. Kemudian yang selanjutnya model dimensional. Model dimensional OLAP tersusun dari tabel fakta dan dimensi yang memiliki standar perencanaan berupa skema. Skema tersebut diantaranya yaitu yang pertama star skema, yang kedua snowflake skema, yang ketiga snowflake skema. Lalu metode data perencanaan data warehouse. Metodologi 9 tahap. Yang pertama pemilihan proses, pemilihan crane, identifikasi dan penyesuaian, pemilihan fakta, penyimpanan pre-calculation di tabel fakta. Yang keenam memastikan tabel dimensi. Yang ketujuh pemilihan durasi database. Yang 8 melacak perubahan dari dimensi. Lalu penentuan prioritas dan model query. Metode penelitian yang dilakukan dalam kerangka penelitian proses yang dilakukan yaitu pengumpulan data, kompilasi yaitu analisis kebutuhan data yang berkaitan dengan data pasien rawat inap, serta rawat jalan, dan terakhir perancangan.
Untuk pertama, rancangan arsitektur data warehouse. Rancangannya adalah sebagai berikut yang terdapat di gambar. Lalu tahapan data warehouse. Perancangan data warehouse yang pertama pemilihan proses dan pemilihan grain. Yang pertama rawat inap. Analisis yang akan dilakukan pada proses rawat inap meliputi jumlah pasien rawat inap berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan, kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, kelas layanan, tanggal masuk rawat inap, hasil diagnosa, status pasien, dan kondisi pulang. Kemudian rawat jalan. Analisis yang akan dilakukan pada proses rawat jalan meliputi jumlah pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin, kecamatan, kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, kelas layanan, tanggal masuk rawat jalan, hasil diagnosa, dan status pasien. Kemudian identifikasi dan penyesuaian dimensi. Dalam tahap ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah membangun satu set dimensi untuk mengatur konteks, untuk mengajukan pertanyaan tentang fakta-fakta dalam tabel fakta. Berikut adalah dimensi yang dipilih untuk masing-masing tabel fakta. Dimensi yang pertama, fakta RM rawat inap. Fakta yang dipilih untuk digunakan pada tabel fakta RM rawat inap terdiri dari ID waktu, ID pasien, ID rujukan, ID diagnosis, ID status pasien, ID ruangan, ID jenis pasien, ID kondisi pulang, dan ID kecamatan. Berikut atribut pada tabel fakta RM rawat inap. Lalu yang kedua, fakta RM rawat inap. Fakta yang dipilih untuk digunakan pada tabel fakta RM rawat jalan tersendiri terdiri dari ID waktu, ID pasien, ID rujukan, ID diagnosis, ID status pasien, ID ruangan, ID jenis pasien, dan ID kecamatan. Berikut atribut pada tabel fakta RM rawat jalan. Hasil dan pembahasan. Memastikan tabel dimensi. Tahap ini merupakan tahap penambahan keterangan pada setiap dimensi agar lebih mudah digunakan dan dimengerti oleh user. Berikut adalah tabel penjelasan setiap dimensi. Pada dimensi waktu, terdapat tanggal bulan tahun. Pada dimensi pasien, ada jenis kelamin. Pada dimensi rujukan, ada asal rujukan. Dimensi diagnosis, fieldnya diagnosis. Dimensi status pasien, fieldnya status pasien. Dimensi ruangan, nama ruangan bagian kelas. Dimensi jenis pasien, fieldnya jenis pasien. Dimensi kondisi pulang, fieldnya kondisi pulang. Dimensi kecamatan, fieldnya nama kecamatan. Dimensi kota, fieldnya nama kota. Berikut adalah dimensi-dimensi yang ada dan dengan nama kolom tipe data dan panjang data yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Sangaji. Ya, selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Ada satu dimensi waktu. Di bawah ini adalah tabel dimensi waktu. Terdapat nama kolom yaitu ID waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Tipe datanya untuk ID waktu ada date time, untuk tanggal ada varchar, begitu juga dengan bulan, untuk tahun ada number. Yang kedua dimensi pasien. Dimensi pasien terdapat dua kolom yaitu ID pasien dan jenis kelamin. Untuk yang ketiga dimensi rujukan, ada ID rujukan dan asal rujukan. Untuk keempat ada dimensi diagnosis, ada ID rujukan dan asal rujukan. Untuk kelima, dimensi status pasien, ada ID status pasien dan status pasien.
Untuk yang keenam, dimensi ruangan, ada ID ruangan, nama ruangan, dan bagian. Untuk selanjutnya. Yang ketujuh, dimensi jenis pasien. Ada ID jenis pasien, ada jenis pasien. Yang kedelapan, dimensi status pulang, ada ID kondisi pulang, dan kondisi pulang. Untuk yang ke-9, dimensi kota, ada ID kota dan kota. Untuk yang ke-10 ada dimensi kecamatan, ada ID kecamatan, dan ID kota. Ada perubahan dimensi, tabel 14, ada dimensi ruangan, dimensi rujukan, dimensi status, dimensi jenis pasien, dimensi diagnosis, dimensi kecamatan, dan dimensi kondisi pulang. Untuk E, penyimpanan P-calculation di tabel fakta. Perhitungan awal yang terdapat dalam tabel fakta adalah sebagai berikut. Fakta rawat inap. Kalkulasi fakta rawat inap adalah jumlah pasien rawat inap berdasarkan jenis kelamin pasien, kota, kecamatan, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, kelas pelayanan, tanggal masuk rawat inap, hasil diagnosa, status pasien, kondisi pulang, dan total pasien rawat inap. Untuk yang kedua ada fakta rawat jalan. Kalkulasi fakta rawat jalan adalah jumlah pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin pasien, kota, kecamatan, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, tanggal masuk rawat jalan, hasil diagnosa, status pasien, dan total pasien rawat jalan. Nomor 1, penentuan prioritas dan model query. Dalam tahap ini akan dibahas mengenai perancangan proses OLAP. Pembahasan yang akan dilakukan adalah mempertimbangkan pengaruh pada perancangan fisikal, seperti ringkasan dan penjumlahan. Yang kedua, proses OLAP. Proses OLAP dilakukan dengan pembuatan database rumah sakit sebagai sumber data dengan menggunakan tool SQL Server Management Studio 2012. Kemudian membuat database dengan nama DW rumah sakit baru untuk menyimpan sumber data rumah sakit dengan menggunakan tool Microsoft Visual Studio 2010 Shell yang dapat terkoneksi dengan sumber data dan melakukan perancangan data warehouse membentuk sebuah skema. Yang ketiga ada simulasi. Simulasi dilakukan dengan menjalankan hasil perancangan dengan menampilkan beberapa informasi sebagai berikut. 1. Informasi jumlah pasien rawat inap berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan, kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, tanggal masuk, include bulan dan tahun, diagnosis, status pasien, dan kondisi pulang. Yang kedua adalah informasi jumlah pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan, kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, tanggal masuk, include bulan dan tahun, diagnosis, dan status pasien. Yang keempat ada hasil. Setelah dilakukan analisis kebutuhan data dan desain database untuk data warehouse, selanjutnya melakukan membangun database sebagai data source, membentuk cube dalam proses OLAP untuk integrasi data, kemudian melakukan simulasi. Yang pertama, membangun data source. Data source yang dibangun berupa database yang telah disesuaikan dengan kebutuhan data rumah sakit. Berikut diagram database tersebut. Yang kedua, proses OLAP. Beberapa proses OLAP yang dilakukan ditampilkan pada gambar sebagai berikut. Untuk gambar yang pertama, melakukan koneksi dengan sumber data. Bisa dilihat ya guys. Yang kedua, pembuatan dimensi. Yang ketiga, pembuatan cube. Dan dari beberapa proses tersebut, maka dihasilkan sebuah rancangan skema seperti pada gambar berikut. Yang ketiga ada simulasi. Beberapa informasi yang dapat disimulasikan berdasarkan skema yang telah dirancang adalah sebagai berikut. Informasi jumlah pasien rawat inap per dimensi pasien berdasarkan jenis kelamin. Ada contohnya untuk pasien laki-laki atau L sejumlah 357. Untuk perempuan ada 347 dan untuk totalnya ada sejumlah 704 pasien yang dirawat inap berdasarkan jenis kelamin. Begini tampilan informasi jumlah pasien rawat inap per dimensi pasien berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, jumlah pasien rawat jalan per dimensi waktu berdasarkan bulan dan tahun. Untuk
bulan Agustus ada 52 pasien, untuk April ada 31, untuk Desember ada 145, untuk Februari ada 32, untuk Januari ada 30, begitu juga dengan seterusnya. Selain bentuk informasi data pasien yang telah ditampilkan sebelumnya, analisis data pasien yang telah dibentuk menjadi data multidimensi dapat dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Ya, begini tampilan informasi data pasien dengan fungsi drill down. Dan yang sebelahnya tampilan informasi data pasien dengan fungsi grafik atau grafik batang. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan kali ini, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di RSUD Kota Banjar, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu telah dibuat sebuah rancangan data warehouse berupa skema Starflag. Skema tersebut dibentuk melalui proses OLAP dengan data yang digunakan yaitu data yang berhubungan dengan data pasien di RSUD Kota Banjar. Telah dibuat analisis data berupa simulasi untuk penyampaian informasi atau laporan statistik berkaitan dengan data pasien kepada pihak eksekutif RSUD Kota Banjar. Beberapa simulasi analisis data yang dihasilkan yaitu membuat tampilan informasi atau laporan data pasien rawat inap berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan, dan kota. Jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan dan bagian ruangan, bulan dan tahun, diagnosa, status pasien, dan kondisi pulang. Membuat tampilan informasi atau laporan data pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan, dan kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan dan bagian ruangan, bulan dan tahun, diagnosa, dan status pasien. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami untuk review data warehouse ya guys. Silakan Mas Adit. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.